Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Pada suatu hari, terjadilah sebuah bencana dahsyat melanda kota. Gempa besar menghancurkan ribuan bangunan dan menyisakan satu bangunan apartemen yang masih berdiri. Banyak korban yang masih hidup kehilangan tempat tinggal dan memilih untuk mengungsi ke apartemen Hwanggung. Sepasang suami istri bernama Min Sung dan Myung Hwa kedatangan seorang ibu yang membawa anaknya. Ibu itu meminta tolong agar mereka mau mengajaknya tinggal bersama. Myung Hwa yang bekerja sebagai perawat memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong mereka. Suatu hari terjadi kerusuhan. Salah satu warga menjadi korban penusukan dan tidak lama kemudian terjadilah kebakaran. Seorang lelaki asing dengan beraninya memadamkan api di unit tersebut, sedangkan fire hydrant tidak berfungsi. Tapi lelaki yang mengaku Kim Yung Tak mencoba sekuat tenaga agar air itu menyala, sehingga mampu memadamkan api. Lalu, ketua dewan apartemen bernama Gem Ai mendatangi dan mengapresiasi tindakannya. Yung Tak mengaku jika dia tinggal di unit 902. Kemudian beberapa pemilik apartemen saling berkumpul. Mereka membicarakan tentang penusukan salah satu penghuni. Penghuni tersebut marah karena banyak orang asing masuk ke unitnya tanpa izin yang menyebabkan keributan. Salah satu penghuni mengusulkan untuk mengusir orang asing dari tempat mereka dan beberapa yang lain masih ingin menampung mereka hingga bantuan datang. Namun, persediaan makan dan minuman semakin menipis. Jika saling berbagi, maka mereka pun akan segera mati. Karena terjadi perselisihan, maka Gem Ai meminta saran kepada Min Sung apa yang seharusnya mereka lakukan. Min Sung menjawab jika dalam keadaan darurat ini, mereka memerlukan peraturan dan seorang ketua sebagai pemberi keputusan. Gem Ai pun mengingat tentang keberanian dan pengorbanan Yung Tak dan memintanya untuk menjadi ketua. Setelah itu, mereka harus memberikan pilihan. Batu putih jika mereka setuju untuk mengusir orang luar, sedangkan hitam jika tidak setuju. Terlihat jika batu putih paling banyak dipilih oleh para penghuni, yang berarti mereka harus mengusir orang luar dari apartemen Hwanggung. Keesokannya, Gem Ai memberikan pengumuman jika semua orang yang bukan penghuni diminta untuk berkumpul dengan tawaran akan diberikan tempat tinggal yang bagus untuk mereka. Setelah itu, para lelaki penghuni asli membuat barisan untuk berjaga di depan pintu masuk. Yung Tak juga mulai menyampaikan jika bukan penghuni dari apartemen Hwanggung diminta untuk segera meninggalkan lokasi. Tentu saja para korban tidak terima, apalagi sekarang sedang musim dingin. Mereka tidak ada tempat untuk menghangatkan diri. Lalu, kerusuhan pun tidak bisa dihindari karena para warga memaksa untuk menerobos masuk. Yung Tak yang dipukul pun dengan kesal mengusir mereka seperti orang gila. Lalu penghuni lainnya mendukung untuk mengusir mereka. Mereka pun terpaksa pergi, tapi mengancam jika akan datang kembali. Para lelaki mulai membagi tugas sebagai keamanan atau orang-orang yang akan mencari stok makanan ataupun keperluan rumah untuk dibagikan. Lalu ada petugas pemeliharaan untuk memperbaiki listrik serta petugas medis. Setiap hari, para lelaki berbagi tugas untuk mengelilingi kompleks bangunan yang runtuh untuk mencari makanan maupun perlengkapan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Suatu malam, bocah lelaki yang pernah menumpang di tempat Myung Hwa memanggil dirinya. Ternyata salah satu penghuni bernama Do Gyun menyembunyikan anak itu dan beberapa orang luar di unitnya. Yung Tak dan kawan-kawan menemukan sebuah minimarket yang berisi banyak makanan. Namun, tempat itu dihuni oleh seorang lelaki yang sedang menodongkan senjata ke arah Ji Hyuk. Dan terjadilah pertengkaran. Yung Tak memukulnya hingga pingsan karena dia marah melihat lelaki itu menyandra anak remaja. Lalu mereka berhasil menjarah semua barang yang ada di market.
sedangkan istri dan anak itu menangisi kesakitan ayahnya. Karena mendapat banyak makanan, maka penghuni Hwanggung mengadakan pesta. Ji-hyuk yang menjadi staf keamanan malam ini menyadari jika seorang wanita memasuki wilayah apartemen dan wanita itu adalah Hyo-won, penghuni dari 903. Gem-e meminta Hyo-won untuk menyapa Yong-tak yang merupakan tetangganya, namun Hyo-won mengatakan jika dia tidak mengenali Yong-tak karena Yong-tak bukanlah penghuni asli apartemen itu. Sebelum gempa melanda, Yong-tak yang merupakan supir taksi dan memiliki nama asli Musebum berkunjung ke apartemen Hwanggung untuk menemui Kang Yong-tak asli di unit 902. Musebum sudah membayar uang untuk membeli unit tersebut, namun pihak penjual menipu Musebum dan Yong-tak mengaku jika dia pun tidak menerima uang penjualan yang dimaksud. Sebum tidak terima dan meminta uangnya kembali. Lalu mereka pun bertengkar hingga Yong-tak asli dibunuh oleh Sebum. Istri Sebum pun menelponnya dengan marah-marah karena penagih hutang datang untuk menagih. Setelah itu, gempa pun terjadi. Dari situlah mengapa Sebum bisa mengaku jika dia penghuni unit 902 yang bernama Yong-tak. Yong-tak melihat jika Myung-hwa memberikan makanan lebih kepada Do-gyun. Lalu, Yong-tak bertatap muka dengan Hye-won. Yong-tak dengan tidak sopan masuk ke unit Hye-won dan secara halus memberikan ancaman kepada Hye-won jika Hye-won harus mengingatnya sebagai tetangga. Kemudian Hye-won pergi menemui Myung-hwa untuk mengobati lukanya. Di ruangan itu juga berkumpul beberapa ibu-ibu yang menanyakan keberadaan ibunya Hye-won. Hye-won memberikan jawabannya menurut mereka tidak sopan sehingga ibu-ibu itu menghina Hye-won. Hye-won yang marah segera keluar dari ruangan itu disusul oleh Myung-hwa. Hye-won pun secara tidak sengaja mengatakan jika Yong-tak adalah orang yang aneh dan dia bukanlah tetangga Hye-won. Dia mengeluh karena para penghuni lain membiarkan keberadaan Yong-tak namun ikut campur dengan keberadaan dirinya. Setelah itu, terdengar keributan karena salah satu penghuni dibunuh oleh orang luar yang merasa sakit hati karena sudah diusir. Yong-tak pun marah dan dia mengunjungi unit Do-gyun. Dia menggeledah tempat itu dan menemukan orang luar yang menumpang di sana, lalu mengusir mereka secara paksa. Yong-tak memberitahu Min-sung jika Myung-hwa mengetahui hal itu. Min-sung pun menegur Myung-hwa agar tidak menolong orang lain di saat seperti ini. Myung-hwa pun menyampaikan apa yang didengarnya dari Hye-won, tapi Min-sung tidak percaya dan memintanya untuk diam agar mereka tidak diusir. Min-sung pun menemui Yong-tak untuk mengampuni Myung-hwa dan berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan. Maka setelah malam itu, Min-sung berubah menjadi lelaki tanpa belas kasih dan mengusir orang luar yang disembunyikan oleh para penghuni apartemen. Penghuni yang ketahuan menolong orang luar itu pun dihakimi di depan penghuni lain dan meminta mereka untuk berteriak meminta maaf. Tiba-tiba terdengar teriakan dari Do-gyun. Do-gyun merasa bersalah, karena itu dia memutuskan untuk terjun dari lantai atas. Mayatnya pun dibakar agar tidak dimakan oleh para kanibal. Myung-hwa makin tidak menyukai Yong-tak sehingga dia meminta Hye-won menceritakan tentang Yong-tak. Hye-won pernah mengantarkan paket milik Kim Yong-tak asli yang nyasar ke unit miliknya dan dia melihat wujud Yong-tak yang terdahulu berbeda dengan Yong-tak yang sekarang. Lalu, ketika pasukan Yong-tak sedang pergi mencari bahan makanan, Myung-hwa mengajak Hye-won untuk membobol unit 902. Ketika mereka berhasil memasuki unit tersebut, terlihatlah orang tua dari Kim Yong-tak, namun nenek itu sudah pikun dan tidak bisa menceritakan apapun. Hingga Myung-hwa melihat mesin cuci yang dilakban. Dia membuka lakban itu dan terlihatlah seorang mayat yang sudah membusuk. Sedangkan pasukan pencari makanan dihadang oleh warga yang menjaga kawasan tersebut.
Mereka melempar batu, bahkan membakar pasukan Yontak yang mengusik kawasan mereka. Ji-hyuk dan beberapa orang lainnya terluka. Hingga tiba di apartemen, Ji-hyuk pun sudah tidak bernafas. Geum-e sebagai ibunya pun marah dan dia menyalahkan Yontak. Lalu Myung-hwa keluar untuk membongkar identitas Kim Yontak. Mereka melihat dompet dan identitas asli dari Kim Yontak serta mengeluarkan mesin cuci berisi mayat Kim Yontak asli. Akhirnya, para penghuni pun mengusir Yontak palsu. Yontak palsu masih membela diri jika dia sudah mengorbankan hidupnya demi penghuni apartemen dan menceritakan tentang penipuan yang dialaminya. Para penghuni tidak peduli dan mulai menyalahkan Yontak karena mengusir orang luar. Yontak yang melihat Hyewon mulai mengejarnya, lalu tanpa belas kasih melempar Hyewon ke jurang karena Hyewon yang membongkar identitasnya. Tiba-tiba, pagar yang dibangun oleh para penghuni dirobohkan oleh orang luar. Orang-orang yang pernah diusir datang untuk meminta makanan. Mereka berbondong-bondong memaksa masuk dan kerusuhan pun terjadi. Min-sung mengajak Myung-hwa bersembunyi di salah satu unit lantai 1, namun perusuh menemukan mereka dan menusuk Min-sung. Min-sung segera mengajak Myung-hwa untuk kabur dari apartemen itu. Sedangkan penghuni yang masih menjaga pintu masuk harus terluka karena ledakan gas yang dilempar. Yontak yang terluka parah masih sanggup berjalan menuju unitnya. Namun ketika dia sampai, dia pun terjatuh dan tidak bertenaga lagi melihat orang-orang mengambil makanan di rumahnya. Min-sung dan Myung-hwa bersembunyi di bangunan gereja yang sudah runtuh. Tapi keesokan harinya, Min-sung sudah tidak bernafas lagi karena luka tusuk yang dideritanya. 3 orang warga menemui Myung-hwa dan mengajaknya untuk tinggal di tempat mereka. Myung-hwa yang memang suka menolong, akhirnya ditolong oleh orang lain dan menemukan rumah barunya.